Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Tawakal dari kelas 10 Di sini saya bersama. Oke, bersama gua Andika dari kelas 10. Oke Dik, lu tahu nggak ekologi itu apa? Ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, tapi coba dong jelasin kalau lebih detail lagi. Ekologi iya, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, hubungan interaksi antara makhluk hidup biotik dan benda tak hidup abiotik. Segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup disebut lingkungan. Tempat tinggal di mana makhluk hidup melakukan aktivitas adalah habitat. Lu tahu nggak penyusun ekosistem itu apa aja? Nggak tahu apa tuh. Yang pertama itu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Ada 5. Oke, ada lima. Penyusun ekosistem. Yang pertama individu, satu organisme tunggal. Jadi satu organisme tunggal itu disebut individu. Populasi, kumpulan dari 2 atau lebih individu yang sejenis. Kepadatan populasi itu sama dengan jumlah individu atau luas lahan. Perubahan populasi, dinamika populasi dipengaruhi oleh imigrasi masuk dari luar. Yang kedua, emigrasi keluar dari populasi. Yang ketiga itu natalitas atau kelahiran, mortalitas itu kematian. Yang ketiga itu ada komunitas, kumpulan populasi berbeda jenis. Jadi kumpulan beberapa yang berbeda jenis gitu. Terus ekosistem, kesatuan komunitas dan lingkungan yang saling berinteraksi membentuk hubungan timbal balik, macam ekosistem alami atau ekosistem buatan. Biosfer, biosfer itu seluruh ekosistem yang ada di bumi. Biotik dan abiotik itu, abiotik adalah komponen tak hidup penyusun ekosistem, baik komponen mekanis maupun kimiawi. Komponen abiotik misalnya air, tanah, udara, cahaya, matahari, suhu, atau kelembaban. Biotik adalah komponen hidup penyusun ekosistem. Komponen biotik meliputi seluruh jenis makhluk hidup. Sekarang lu udah paham kan? Paham. Terima kasih ya. Ya, bagus. Demi apa? Sekarang kita bersama Aziz dari kelas 10. Ajis. Iya. Ajis, lu tahu nggak tingkat tropik? Oh, nggak tahu. Kalau misalnya tingkat tropik tuh ada dibagi menjadi 3 kan? Ada energi, ada massa, sama ada iya bukan sih? Iya, oke. Yang kamu tahu apa? Oh, bukan. Tingkat tropik itu kayak produsen gitu kan? Iya. Oh, betul. iya, Apa produsen. aja? Kalau produsen itu contohnya tanaman, habis itu ada apa? Habis produsen apa ya? Oke, gue jelasin ya. Oh iya. Tingkat tropik itu tingkatan level yang menunjukkan peranan suatu jenis makhluk hidup di dalam ekosistem. Urutan tingkat tropik itu yang pertama ada produsen. Produsen itu mampu mengubah zat organik menjadi anorganik melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan atau ganggang. Yang kedua tadi apa? Lupa. Konsumen satu. Konsumen, betul. Konsumen itu organisme yang mengambil zat organik lain-lain, contohnya herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan segalanya, insektivora pemakan serangga, parasit pemakan zat organik dari organisme hidup, saprofit memakan organik dari organisme mati. Oh iya. Yang ketiga ada detritivora, mengubah bahan organik berkurang besar menjadi bahan organik lain yang berkurang kecil, contohnya cacing, semut, atau serangga. Dekomposer, zat organik menjadi anorganik, contohnya bakteri dan jamur. Lu tahu bioma terestrial gak? Oh, nggak tahu. Apa itu? Bioma. Sekarang kita bersama Profesor Deksula dari kelas 10-2. Pis, lu tahu nggak ekosistem air tawar itu apa? Nggak tahu sih gue. Ekosistem air tawar itu ciri-cirinya memiliki salinitas kadar garam yang rendah, variasi suhu rendah, dipengaruhi iklim dan cuaca. Yang kedua berdasarkan aliran jenisnya, lentik, air tenang, kolam, danau atau rawa. Yang ketiga lotik, air mengalir, itu sungai. Zonasi berdasarkan kedalamannya, Pis. Apa aja tuh? Litoral, pasang surut,
limnetic itu 0 sampai 200 mdpa. Yang ketiga ada profundal kurang dari 200 mdpa. Lebih dari 200 mdpa, Pis. Jenis danau. Jenis danau tahu nggak, Pis? Ada danau campuran, Ada danau oligotropik. salah ya. Terus dalam ciri-cirinya itu danaunya dalam, miskin nutrien, fitoplankton tidak produktif. Jadi fitoplanktonnya itu nggak produktif, Pis. Airnya itu jernih. Terus organismenya sedikit, kandungan oksigen tinggi dan stabil. Contoh itu kayak ada di mana tuh? Contohnya nggak tahu tuh. Danau eutropik, danau dangkal, kaya nutrien. Kebalikannya nih, fitoplanktonnya sangat produktif, airnya keruh, dihuni banyak organisme, oksigen banyak di daerah profunda. Ekosistem laut, Pis. Ciri-cirinya salinitasnya tinggi atau kadar garamnya tinggi, kan air laut itu asin. Ya. Asin. Terus tidak terlalu dipengaruhi iklim dan cuaca. Pembagiannya berdasarkan penetrasi cahaya yang masuk, Pis. Fotik daerah yang terjangkau cahaya, disfotik penetrasi cahayanya sedikit, Pis. Apotik terus tidak terjangkau oleh cahaya. Berdasarkan kedalamannya nih, nutritik 0 sampai 200 mdpl. Terus batial itu 200 sampai 2000 mdpl, Pis. Terus abisal lebih dari 2000 mdpl. Terus sekarang kita bersama Ipan kelas 24. Pan, lu tahu ekosistem pantai nggak? Gue nggak tahu gua. Ekosistem pantai itu daerah daratan yang berbatasan dengan laut. Vegetasinya membentuk formasi pescaprey. Tumbuhan dominan adalah tumbuhan menjalar, misal Ipomoea pescaprey, kangkung laut, Spinifex rumput laut. Ke arah darat berupa Pandanus tectrus dan mangrove bakau yang dilengkapi akar tunjang dan akar napas. Misalnya Rhizopora, Avicenna dan Someretilla alba. Formasi Barringtonia. Tumbuhan dominan adalah Barringtonia buton, ketapang, Tatermanilia katapa dan waru, Hibiscus dialecus. Organisme akuatik, lu tau nggak apa aja? Apa? Yang pertama itu plankton, bergeraknya pasif dipengaruhi oleh aliran air. Yang kedua itu nekton, bergerak aktif dengan berenang. Yang ketiga neuston, diam atau bergerak di permukaan. Bentos, melekat atau bergerak di dasar perairan. Yang itu perifiton, melekat pada bagian tumbuhan yang memuat di atas dasar air. Demersal, bergerak bebas di dasar perairan. Terus bioma terestrial. Bioma terestrial itu merupakan kumpulan ekosistem darat yang memiliki ciri khas tertentu. Distribusi bioma dipengaruhi oleh ketinggian dan garis lintang. Yang keduanya berpengaruh terhadap iklim suatu daerah. Iklim akan mempengaruhi tumbuhan yang ada di bioma dan tumbuhan mempengaruhi distribusi hewannya. Yang pertama itu ada gurun. Gurun itu cirinya curah hujannya rendah 25 cm per tahun dan turun tidak teratur, kelembapan udara rendah, perbedaan suhu siang dan malam sangat besar. Floranya, tumbuhan menanam yang sereput dan memiliki batang sukulent yang punya cadangan air, misal kaktus dan tumbuhan. Semusim dengan usia pendek, tumbuhan efemer. Faunanya itu arthropoda dan rodentia dan hewan besar berupa onta. Sekarang udah paham kan? Udah bang. Sebelumnya, lu tahu nggak sih apa itu kultur jaringan? Oh, kurang tahu. Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk memperbanyak tumbuhan dengan mengambil dari bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun atau tunas secara aseptik. Ada media yang kaya akan nutrisi dan hormon pertumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi. Lu tahu totipotensi itu apa nggak? Kurang tahu.
Totipotensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki suatu individu baik tumbuhan atau hewan yang berkembang untuk menjadi individu baru. Lu tahu macam-macam kultur jaringan? Dia nggak masuk kemarin malah ini. Yang pertama itu ada meristem kultur, adalah teknik kultur jaringan yang berasal dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua ada pollen atau antar kultur yang teknik kultur jaringan yang berasal dari serbuk sari. Yang ketiga ada protoplas kultur, teknik kultur jaringan yang berasal dari protoplasma, bagian sel hidup yang sudah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat ada kloroplas kultur, teknik kultur jaringan yang berasal dari kloroplas untuk perbaikan sifat. Yang kelima ada somatikros, teknik kultur jaringan dengan menggabungkan dua protoplasma menjadi satu sehingga membentuk sifat baru. Tahu tahapan kultur jaringan nggak, Bro? Yang pertama itu ada sterilisasi. Sterilisasi adalah pembebasan mikroorganisme pada alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua ada pembuatan media agar-agar, media nutrisi dan hormon pertumbuhan. Yang ketiga ada inisiasi. Pemanggilan eksplan adalah bagian tumbuhan yang akan diperbanyak. Aklimatisasi, penempatan eksplan pada media yang sudah dibuat. Pengakaran, penumbuhan eksplan menjadi kalus. Kalus adalah eksplan yang berkembang menjadi sel-sel yang terdiferensiasi jenis baru. Duplikasi, perkembangan kalus menjadi plantet. Plantet adalah kalus yang berkembang menjadi bulan kecil yang sudah memiliki akar, batang, daun, lalu digunakan ke media tanah atau udah tahu jaringan kan sekarang? Makasih. Makasih ya. Di sini kita bersama. Perkenalkan saya Iqbal dari 103. Apa aja sih itu mikroorganisme penghasil vitamin? Mikroorganisme penghasil vitamin itu ada vitamin B12, kobalamin dihasilkan oleh Pseudomonas deprificans atau Propionibacterium ceremanili. Vitamin B2, riboflavin dihasilkan oleh jamur Askaya gossypi. Selanjutnya apa sih mikroorganisme penghasil obat? Mikroorganisme penghasil obat yaitu antibiotik penisilin, berfungsi untuk menyembuhkan akibat infeksi kuman. Dihasilkan oleh bakteri Penicillium notatum atau Penicillium caudatum. Cephalosporin, berfungsi melawan bakteri resisten penisilin, dihasilkan oleh jamur Cephalosporium sp. Yang ketiga ada streptomycin, berfungsi melawan mikroorganisme resisten penisilin dan cephalosporin, dihasilkan oleh Streptomyces griseus. Yang keempat ada tetraskilin, berfungsi menghambat bakteri untuk sintesis protein. Streptomyces rhinosus atau Streptomyces aureofaciens. Sekarang kakak udah tahu kan mikroorganisme penghasil vitamin dan obat? Udah tahu, makasih ya. Makasih udah mau diwang. Kita bersama Afi dari Tuyul. Gue Iqbal. Salam kenal. Iqbal. Lu tahu vaksin itu apa nggak sih? Apa tuh Bal? Gue nggak tahu. Vaksin itu mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang telah dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh yang sehat untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Oh gitu Bal. Tahu interferon itu apa nggak? Apa tuh Bal? Interferon adalah protein yang dapat disintesiskan oleh tubuh sebagai respon terhadap virus. Ki, mahal lu awas sama Ki. Tahu mikroorganisme penghasil energi nggak? Nggak tahu semua tuh kayaknya. Bahan bakar alkohol merupakan penghasil fermentasi tebu, gula, padi, jagung oleh bakteri Clostridium Demalcelium, Phermonae rebacter, Ethanolicus Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, bahan bakar gas metana dengan reaksi H2 dan H2 dihasilkan oleh bakteri Metanomonas sp atau Methanobacterium sp. Bahan bakar hidrogen oleh ganggang hijau. Apa tuh Bang? Gigi sana. Chlorella pyronodosa atau bakteri Clostridium butyricum. Lu tahu mikroorganisme pembasmi hama nggak? Apa tuh? Coba kasih tahu Bang. Yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis mengeluarkan delta toksin protein kristal untuk membasmi hama tanaman ulat. Mikroorganisme pada peternakan dihasilkan oleh
Ricciacoli untuk meningkatkan produksi daging dan saus hewan ternak. Mikroorganisme penghasil limbah, pengolahan limbah cair dengan bakteri Clostridium butyricum. 2. Pengolah limbah dengan sistem campur aktif dengan bakteri Aerob Nitrosomonas sp atau Nitrosomonas sp. Oh, udah. Jadi lu udah tahu belum? Udah tahu sih tadi udah jelasin maksimal ya udah jelasin. Makasih udah mau diwawancara. Ini kita bersama Etos dari kelas 14. Etos, lu tahu nggak apa itu rekayasa genetika? Tahu. Rekayasa. Apa sih emang itu rekayasa genetika? Baca bareng ya. Rekayasa genetika adalah teknik modifikasi susunan molekul genetik suatu organisme sehingga memiliki sifat yang baru. Rekayasa genetika juga produk ya untuk menghasilkan produk yang lebih unggul. Rekayasa genetika dapat diterapkan pada organisme apa saja mulai dari tumbuhan, hewan bahkan manusia. Rekayasa genetika memungkinkan ilmuwan yang memindahkan atau melakukan implan gen dari satu organisme ke organisme lain. Rekayasa genetika biasa disebut genetically modified organism atau GMO. Dari sejarahnya, proses rekayasa genetika telah diteliti sejak puluhan tahun. Sampai akhirnya pada tahun 1972, ilmuwan bernama Paul Brock memperkenalkan teknik rekombinasi molekul DNA. Di tahun berikutnya, Herbert Boyer dan Stanley Cohen berhasil memasukkan DNA rekombinan dari satu bakteri ke bakteri lain. Teknik rekombinan DNA ini terus kemudian dikembangkan hingga 1976 sampai berdiri perusahaan bioteknologi bernama Genentech. Saat itu Genentech menggunakan teknik rekombinasi DNA untuk memproduksi insulin manusia. Lu tahu keunggulan teknik rekayasa genetika nggak? Keunggulan rekayasa genetika adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika ini telah berhasil dikembangkan berbagai manusia, berbagai organisme maupun produk yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Teknologi khusus yang digunakan dalam rekayasa genetika meliputi teknologi DNA rekombinan, yaitu pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkan untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Kekurangan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetik tetap memiliki kekurangan, yaitu keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami. Yang kedua, gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetika ialah reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. Peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. Penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan bahan genetik buatan yang akan menciptakan efek merugikan pada kesehatan manusia. Manfaat teknik rekayasa genetika. Manfaatnya itu, penerapan rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik, dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui. Beberapa manfaat rekayasa genetika: menghasilkan produk pangan yang lebih bergizi, mengurangi penggunaan pestisida, mempercepat pertumbuhan tanaman ataupun hewan, menghasilkan produk pangan dengan spesifikasi yang diinginkan. Oh iya gitu. Iya. Sekian, lu udah ngerti kan tentang rekayasa genetika? Ya, udah. Thank you ya. Thank you ya. Kita bersama Arif Ramadan dari kelas 4. Gue Iqbal. Lu tahu apa itu cloning hewan nggak? Nggak tahu tuh. Emang apa? Baca bareng ya. Melansir dari buku Hukum dan Biostik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan yang ditulis oleh Muhammad Alwi Arifin dan kawan-kawan, cloning adalah suatu usaha untuk memberikan suatu organisme untuk memberikan melalui proses yang aseksual. Dengan kata lain, cloning adalah membuat fotokopi atau penggandaan dari suatu makhluk melalui cara-cara non-seksual. Cloning berasal dari bahasa Yunani, yaitu klon atau klon yang artinya kumpulan sel atau reproduksi aseksual. Cloning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu cloning adalah suatu cara manusia untuk mengusahakan agar dapat menciptakan suatu makhluk
berupa proses perkawinan teknologi cloning, mengarah pada kemajuan dunia kedokteran serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan diagnostik dan terapi. Cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk secara seksual sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Ini berarti hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Contoh hewan yang bisa dikloning itu ada domba Dolly, monyet Rhesus, tikus, dan babi. Dampak positif dari cloning itu cloning menjadi pilihan untuk menghemat genetik yang hilang dari hewan yang mati secara teratur. Selain itu, dari spin rangkaian embrio tidak membatasi waktu dan tempat. Embrio dapat disimpan dengan waktu yang lama. Dampak negatifnya, cloning juga dapat berdampak negatif. Itu dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Hewan dalam kekerabatan dan identitas dari hasil cloning maupun induknya dapat menjadi proses cloning, isolasi fragmen DNA, penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor transformasi seleksi. Ya. Yang pertama itu isolasi fragmen DNA. Apa sih itu? Secara tradisional, cloning molekul didefinisikan sebagai isolasi dan amplifikasi fragmen DNA tertentu. Sebagian besar fragmen ini dibuat dengan usulan potongan DNA yang ada dengan enzim atau dengan menargetkan melalui PCR. Menyisipkan fragmen DNA ke dalam vektor. Setelah isolasi berhasil, DNA yang diinginkan diikat menjadi plasmid vektor, yaitu sepotong DNA sirkular berbuntai ganda yang dapat diperbanyak dalam bakteri E. coli. Vektor yang digunakan di laboratorium mewakili versi lebih kecil dari plasmid alami yang mencakup beberapa tipe dasar asal replikasi gen yang resisten terhadap obat dan spesifik untuk memfasilitasi fragmen DNA. Ketiga, transformasi. Transformasi bakteri adalah bagian penting dalam proses cloning dan telah banyak digunakan dalam banyak penelitian. Mekanismenya ditandai oleh dua fase. Fase pertama melibatkan pengambilan DNA di fase sel dan fase kedua melibatkan pengaturan DNA di dalam sel sebagai materi genetik yang stabil. Yang keempat adalah seleksi aksesoris. Seleksi biru putih, English blue white screening adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi keberhasilan cloning dan transformasi. Metode ini merupakan salah satu metode seleksi secara cloning dan termasuk metode seleksi berdasarkan warna. Manfaat cloning hewan. Yang pertama itu memperbanyak dan mengembangkan bibit untuk suatu organisme. Yang kedua mengatasi infertilisasi atau ketidaksuburan suatu genetik. Perbiadaan cloning embrio dan Buset dari gua udah anjing. Cloning embrio adalah teknik medis yang memproduksi 2 atau 3 monozigot identik satu atau lebih sel dipindahkan dari embrio yang sudah mengalami fertilisasi dan didorong untuk berkembang menjadi sabah atau duplikat. Kedua, cloning dengan invertebrate ada dengan memasukkan DNA hewan yang karakternya diinginkan ke dalam sel telur yang inti DNA-nya telah dihilangkan. Contohnya produk cloning transfer inti pada domba Dolly. Sekarang lu udah paham cloning hewan kan? Makasih ya. Berapa menit?